Oke, lanjut ke bagian analis seal klep yang ada indikasi terjadi kebocoran atau lembab oli di bagian lubang in. Nah, ini sudah saya bongkar, kemudian cara pengecekan atau analisnya seperti ini. Kelihatan ya. Nah, ini di bagian dalam ini lembab. Nah, lembab oli itu indikasi bisa dari seal klep bocor maupun dari bos klep yang longgar. Tetapi setelah saya cek, bos klepnya tidak mengalami masalah. Yang mengalami masalah hanya pada bagian seal klep. Hanya masalah pada bagian seal klep. Nah, ini ketika ada indikasi lembab oli di bagian klep in, umumnya klep in ya. Kalau klep X itu ketika terjadi kebocoran seal klep tidak akan lembab-lembab seperti ini, karena kalau bagian klep X itu berhubungan dengan gas buang. Ketika berhubungan dengan gas buang juga berhubungan dengan panas ya, suhu panas selalu terjaga secara maksimum, kalau lubang in tidak. Nah, seperti ini lembab, indikasi pertama terjadi kerusakan pada seal klep atau seal klep aus. Nah, ini Mas, bagian seal klep yang aus. Nah ini ya. Nah, pada bagian seal klep Mas sudah mengalami aus atau kerusakan yang sudah tidak bisa menahan oli. Ketika seal klep ini aus, tidak bisa menahan oli. Ketika tidak bisa menahan oli, oli menyusup Mas melalui batang klep sehingga masuk dan bagian dalam lembab. Makanya kalau pagi hari atau secara random biasanya ya, secara ripple tidak nentu, ketika on engine asap putih tiba-tiba hilang, atau dikendarai tiba-tiba asap putih kemudian hilang. Nah, indikasi dari seal klep yang bocor itu. Nah, makanya sekedar masukan atau himbauan ketika jenengan kedapatan unit dengan keluhan, misalkan hanya, bukan keluhan ya, ketika jenengan mendapati sebuah unit dari konsumen dengan permintaan, Mas, motorku minta servis, otomatis jenengan sebagai atau selaku mekanik mempertanyakan kepada konsumen, Pak, masalahnya kenapa, kendalanya di kenapa, atau ada kendala lain dan lain sebagainya misalkan. Mas, tenaganya misalkan berkurang loh. Mas, ketika mesin panas tenaganya berkurang dan lain sebagainya. Misalkan ketika baru dinyalakan keluar asap putih namun nanti hilang lagi. Kalau konsumen menjelaskan seperti itu. Tetapi yang akan saya jelaskan ketika jenengan kedapatan unit seperti ini, Mas, minta servis. Cuman kata-kata servis ya. Ketika jenengan tanpa diamati, tanpa dicek dan lain sebagainya, langsung main bongkar bagian piston, bongkar bagian karbu misalkan, langsung lepas bagian karbu, cek, bersihkan lain sebagainya, kemudian setel klep tanpa jenengan mengamati atau meneliti ya, bahwa di sebelah kanan ini misalkan ada kebocoran oli yang disebabkan dari packing. Kalau jenengan tidak teliti, tidak peka, servis karbu, lepas karbu, setting klep lain sebagainya sampai ganti oli, masalah tidak akan selesai. Itu poin yang akan saya sampaikan. Intinya poin yang akan saya sampaikan ketika jenengan nyervis, pahami dulu, amati unitnya. Nah, misalkan seperti ini, ketika terjadi atau ada tanda-tanda kebocoran oli, sampaikan ke konsumen, Pak, ada kebocoran oli di bagian sini, Pak. Misalkan konsumen tanya, Mas, masalahnya apa? Packingnya ini, Pak, yang bocor. Misalkan konsumen kok tebet ke, ya udah Mas, enggak usah diganti, tetap servis saja. Ketika jenengan maksa iya, tidak akan ada perubahan, Mas. Tidak akan ada perubahan. Kenapa? Karena yang terjadi kebocoran kompresi di sini tidak ada kaitannya dengan servis karbu lain sebagainya. Ketika jenengan maksa servis karbu terus setel klep,
tidak akan terjadi perubahan yang ada, jenengan malah akan dikomplain, "Mas, habis servis kok tetep ndak enak motorku." Nah, seperti itu. Hindari komplainan atau kata-kata seperti itu, gitu. Bukan berarti harus atau bermaksud untuk membuat konsumen itu mengeluarkan uang lebih banyak, enggak. Ketika konsumen ndak mau dijelaskan seperti ini, ndak mau, ya sudah, jangan dikerjakan. Dikerjakan boleh dengan konsekuensi misalkan no komplain, tetapi mohon maaf, konsumen sekarang kadang ketika dijelaskan seperti itu, nyata-nyatanya di belakang atau di luar ketika atau setelah dikerjakan, pasti ambigu, biasanya komplain, itu. Makanya jenengan poin inti ketika kedapatan seperti ini, konsumen ndak mau dijelaskan, ndak mau dilakukan atau disuruh penggantian, ya jangan lanjutkan, mending pasang lagi, suruh bawa ke tempat lain daripada jenengan beresiko. Itu poin yang akan saya sampaikan, intinya seperti itu. Tapi ketika konsumen mau, "Ya udah Mas, ganti sekalian," oke, ganti sekalian. Berarti masalah atau penyakit diselesaikan atau diperbaiki, itu Mas. Makanya ketika ada unit, "Mas, servis," jenengan harus pahami dulu, pahami, cek masalah yang terjadi. Jadi jangan, "Mas, servis," langsung bongkar, buka tanpa dianalisis, tanpa dilihat gejala yang benar-benar menjadi titik permasalahan jenengan ndak diselesaikan, ya sudah jenengan servis karbu, setelah kelap lain sebagainya, ganti oli, masalah ndak akan selesai Mas, yang ada jenengan malah dapat komplain, itu.